Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our class, let's praying together. Finish. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Namun pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikut ini. Adapun kompetensi dasar yaitu 4.4 menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Jadi pada hari ini kita akan membuat atau menyajikan gagasan pesan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Baik, adapun langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan. Mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Jadi ketika membuat sebuah iklan, itu kita memulai iklan dengan pernyataan yang menarik yang dapat diperhatikan oleh khalayak umum. Dan kita harus fokus pada satu masalah yang kita hadapi atau yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Kemudian misalnya jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, gunakanlah pernyataan seperti berikut, wajah Anda berjerawat. Jadi kita harus memilih satu masalah yang kita hadapi ketika kita ingin membuat sebuah iklan. Kemudian selanjutnya menawarkan solusi. Jadi ada solusi yang ditawarkan. Misalnya, untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Jadi ada penawaran yang bisa menarik khalayak umum untuk membeli iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bukti yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti. Jadi ada khalayak itu ketika dia ingin membeli sesuatu, dia harus ada bukti. Kalau dia cuma abal-abal tidak ada bukti, pasti khalayak umum tidak akan membelinya. Contoh, dalam membuat iklan, kamu tidak boleh sekedar menyampaikan janji-janji. Jadi tidak boleh menyampaikan janji-janji palsu kepada khalayak umum. Karena otomatis pasti dia tidak akan membeli iklan yang kalian akan tawarkan. Misalnya, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali.
ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Itu cuma janji, bukan kepastian. Jadi di dalam membuat sebuah iklan harus yang pasti-pasti saja, yang memiliki bukti. Jangan janji-janji palsu atau hoax. Kemudian yang keempat, mengajukan harga bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Jadi ketika sebuah iklan kalian harus tawarkan, ada harga di bagian terakhir yang diajukan. Ini, misalnya seperti ini. Jika Anda ingin merawat wajahnya Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga. Misalnya harga 100.000 kah, 200.000, yang jelasnya di dalam sebuah label iklan harus ada harga yang tertera di bagian terakhir. Baik, selanjutnya slogan. Nah, slogan yang pertama yaitu menentukan fungsi teks slogan. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan harus menentukan fungsinya dulu. Kemudian teks slogan berfungsi untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita, iklan komersial atau propaganda politik. Jadi menentukan fungsi teksnya itu untuk mendidik masyarakat, memacu semangat, cita-cita, ataupun iklan yang lain. Kemudian yang kedua, mengetahui tujuan utama teks slogan. Jadi ketika kalian ingin menulis sebuah slogan, harus mengetahui apa tujuan utama dibuatnya teks slogan tersebut. Teks slogan ditujukan untuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Jadi ketika membuat slogan harus jelas ditujukan kepada anak-anak kah, remaja kah, ataupun orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu poster. Nah, langkah yang pertama menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Jadi jenis teks poster apa yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, memilih kata tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat menarik. Jadi ketika ada jenis teks yang sudah kita buat, kita harus memilih kata tepat dan unik untuk disusun sehingga menjadi poster yang menarik. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Jadi ketika ada kata yang tepat dan unik, kalian menyusun kata-katanya menjadi sebuah kalimat. Kemudian melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Jadi ketika sudah ada jenis teks, sudah ada kata yang tepat dan unik, kalian menyusun kata-kata menjadi kalimat. Setelah itu melengkapi kalimat dengan sebuah gambar yang menarik. Baik, pada pertemuan hari ini ada tugasnya yaitu pilihlah salah satunya. Yang pertama video iklan, slogan, poster, temanya memperkenalkan. Jadi kalian memilih salah satu video iklan, slogan atau poster dengan tema memperkenalkan SMP Telkom Makassar kepada masyarakat umum. Baik kalian mau memilih video iklan, slogan, ataupun poster. Silahkan desain dengan sebaik-baiknya. Tugas ini dikumpul paling lambat hari Minggu 20 September 2020. Jadi waktu kalian itu 1 minggu untuk membuat video tersebut. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan ulangan harian. Jadi kita akan ulangan harian kedua dengan materi teks iklan, slogan, dan poster yang kita pelajari dari awal sampai dengan langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini,
Saya berpesan, never stop learning, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, walaupun masih pembelajaran daring, kalian tetap semangat di rumah, dan ingat, tetap stay at home, dan perhatikan protokol kesehatan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.